Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadia Nurhayati. Saya di sini akan menjelaskan program dari materi Grab atau Graph. Nah, di sini ada package Fadia underscore 001, yaitu nama package-nya dari program ini. Lalu ada kelas Grab, di mana kelas Grab ini tuh di dalamnya ada beberapa library. Di sini ada library private 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 library private di kelas Grab ini. Ya. Di library private dan library public ini tuh berbeda ya, karena library private ini itu sifatnya tertutup, tidak dapat diakses oleh kelas lain. Hanya kelas Grab ini yang dapat mengakses library ini, library di sini. Sedangkan yang public ini sifatnya itu terbuka atau umum, jadi dia itu dapat diakses oleh kelas lain selain kelas Grab ini. Nah, di dalam kelas Grab ini ada library private integer, array-nya ada 2, data pertama, lalu di bawahnya array ada 1, datanya itu kedua, lalu ada library private dengan integer Shuren, di mana nilainya sama dengan 0. Nah, lalu di library private class node ini, di dalamnya itu ada library private lagi dengan integer data dan jarak, dan ada library private lagi dengan node dan variabel next. Lalu ada public node-nya, yaitu library public node dengan integer dt dan node n dan juga integer jarak, bisa disingkat dengan JRK. Lalu data di sini sama dengan nilai data dt-nya, dan juga dengan next sama dengan data n-nya, dan juga jarak di sini sama dengan nilai data JRK. Lalu ada library public integer get dt Nah, dengan akan menampilkan sisa dari data tersebut. Di sini juga ada public node get next-nya untuk menampilkan sisa dari nilai next tersebut, seperti itu. Lalu di sini ada library private node array dengan menggunakan parameter arrow atau variabel node. Di sini juga ada library private dengan integer j node, gitu. Lalu di bawah ini ada library public grab dengan integer n, lalu di bawahnya ada nilai j node sama dengan nilai n-nya, lalu nilai node sama dengan nilai new node-nya, lalu array j node. Terus di bawahnya ada perulangan for dengan integer di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i lebih kecil dari nilai j node, lalu i-nya itu ditambah-tambahkan. Nah, nilai node array i ini sama dengan 0, hasilnya itu 0. Itu. Lalu data yang pertama ini sama dengan nilai dari new integer dengan array dengan 2 array, yaitu nilainya nilai array yang pertama nilai n, array yang kedua nilainya juga nilai n, seperti itu. Lalu di sini ada public void
add adjektif dengan integer head, integer adjektif atau bisa disingkat dengan adj, lalu ada integer jaraknya. Nah, di dalamnya itu ada nilai not n sama dengan nilai baru dari not dengan adj, dan juga not array head, nilai head, lalu juga dengan nilai jarak seperti itu. Lalu nilai not array head ini sama dengan nilai n-nya. Nah, assurance-nya itu ditambahkan. Terus data yang pertama ini dengan 2 array ditambahkan juga. Nah, array yang pertama ini ada nilai head-nya, lalu array yang kedua ada nilai adj-nya. Terus selanjutnya ada public void adj asensi. Nah, public void adj asensi ini di dalamnya itu ada integer i, lalu system.out.print ini untuk menampilkan cuman hanya untuk enter atau spasi seperti itu. Karena di sini tidak ada apa-apa. Jika di sini ada tulisan data pertama akan menampilkan data yang pertama seperti itu. Lalu ada perulangan for dengan i, di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i lebih kecil dari nilai j not, terus nilai i-nya ini ditambahkan. Terus di sini, nah seperti ini. Jika system.out.print-nya itu berisi seperti ini, maka ini menandakan untuk menampilkan data-datanya. Di sini juga hanya untuk enter atau spasi saja. Nah, di sini ada perulangan dengan menggunakan for lagi dengan nilai i sama dengan 0, lalu nilai i ini lebih kecil dari nilai j not, terus i-nya ini ditambahkan juga. Nah, di dalamnya ini untuk menampilkan nilai data-datanya. Terus di dalam lagi ada perulangan menggunakan for dengan integer j, di mana nilai j sama dengan 0, lalu nilai j lebih kecil dari nilai j not, lalu j diplus-pluskan atau ditambahkan. Terus di dalam perulangan for di j ini ada not n, di mana nilai not n ini sama dengan nilai not array i. Lalu tipe data boolean ini dengan variabel ketemu nilainya itu sama dengan false atau salah seperti itu. Lalu while, perulangan while dengan n bukan nilai 0, maka di sini menggunakan decision, maka n dot get data terus sama dengan nilai j-nya. Nah, di sini untuk menampilkan datanya. Ketemu nilainya itu benar. Terus kita break dulu untuk data selanjutnya. Di sini nilai n sama dengan nilai n dot get next-nya. Terus di bawah perulangan while ini ada decision lagi dengan menggunakan if, di mana nilai ketemu ini tidak ada atau bernilai 0 seperti itu. Terus nah, di sini ada public integer get current, di mana public integer get current ini menampilkan total dari data-data sebelumnya, terus ditambah dengan nilai current-nya, lalu didapatkan kembalian dari nilai current-nya seperti itu. Lalu di sini ada library public void cetaknya untuk mencetak data-datanya. Nah, di dalamnya ini menggunakan perulangan for dengan integer i, di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i ini lebih kecil dari nilai j not, terus i ini ditambahkan. Terus
untuk untuk menampilkan datanya di mana datanya ditambah dengan nilai i. Lalu not n ini nilainya sama dengan lalu di sini ada perulangan while dengan nilai n itu tidak sama dengan nilai 0 atau tidak sama dengan 0. Lalu di sini itu untuk menampilkan datanya, lalu datanya ini ditambah dengan nilai n.get datanya. Nah, terus nilai n yang di sini ini, yang ini itu sama dengan nilai dari nilai dari n.get data. Terus di sini ada public, Nah, di sini ada ada public integer aja keluar untuk program untuk keluar. Lalu di dalamnya itu ada integer jumlah ini di mana nilai jumlah ini itu sama dengan 0. Lalu di sini untuk menampilkan kalimat aja keluarnya. Terus di sini menggunakan perulangan for di mana dengan integer i di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i lebih kecil dari nilai j0. Terus nilai i ini ditambah-tambahkan. Nah, di sini menampilkan data-datanya. Di mana data-datanya itu akan ditambah dengan nilai i-nya. Di sini juga ada not n sama dengan not array i. Nah, di sini ada integer out untuk keluar. Di mana nilai out ini itu sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan perulangan while dengan nilai n tidak sama dengan 0. Lalu seperti ini terus. Nah, sini itu untuk menampilkan program atau data untuk keluar dari programnya. Nah, di sini ada pengembalian dari nilai jumlah seperti itu. Terus ada public integer aja masuknya. Lalu di dalamnya itu ada integer jumlah di mana nilai jumlah itu sama dengan 0. Lalu di sini ada program untuk menampilkan kalimat aja masuk. Terus di sini ada integer masuk dengan menggunakan array, lalu sama dengan nilainya itu sama dengan nilai baru dari integer array g0. Lalu ada perulangan for dengan integer i di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i lebih kecil dari nilai g0. Terus nilai i-nya itu ditambahkan. Nah, di sini ada nilai not n sama dengan nilai not array i-nya. Lalu ada perulangan while dengan n di mana nilai n ini tidak sama dengan 0. Terus di dalamnya ada masuk dengan menggunakan array dari nilai n.data lalu ditambahkan. Terus di sini ada nilai n-nya seperti yang tadi. Nah, di luarnya lagi ada menggunakan perulangan for dengan integer i di mana nilai i sama dengan 0 sama seperti yang di atas ya, sini. Terus di dalamnya itu untuk menampilkan data yang akan masuk seperti itu. Nah, lalu dikembalikan nilai jumlahnya. Di sini ada public void get tetangga dengan integer i. Nah, di dalamnya ini menampilkan tetangga dari ini lalu ditambah dengan nilai i-nya. Terus
untuk sistem .out.print ini menampilkan data yang akan ditambahkan dengan nilai i juga. Lalu not n ini sama dengan nilai not array i. Terus perulangan while ini dengan dimana nilai n tidak sama dengan nilai 0 atau 0 ini. Lalu di sini menampilkan data yang akan ditambahkan dengan nilai n.get datanya. Terus di sini nilai n sama dengan dari nilai n.get next-nya. Seperti itu. Terus selanjutnya selanjutnya ada public void DFS, di mana di sini akan menampilkan nilai dari DFS-nya seperti ini. Nah, ini kalimatnya dan ini datanya. Lalu ada string temp, di mana nilainya itu tidak ada, kosong ya. Terus library public integer checkpoint, di mana checkpoint ini nilainya sama dengan 1. Lalu library public integer boolean, tipe data boolean dengan variabel find, di mana nilai find ini itu salah atau false. Itu. Lalu ada public void dari DFS dengan integer i, di dalamnya itu ada data kedua yang nilainya sama dengan nilai new integer dengan array g0. Terus di sini itu akan menampilkan data dari depth first search. Nah, seperti ini. Di sini data dari DFS-nya, lalu tampilinnya itu 0, kosong. Di sini ada perulangan for dengan integer w, di mana nilai w ini sama dengan 1, lalu nilai w lebih kecil dari nilai g0. Terus nilai w ditambahkan. Nah, di dalamnya itu menggunakan decision if dan else. Nah, di sini if-nya itu dengan nilai i sama dengan nilai 0. Terus kita berikan untuk ke program selanjutnya dengan else if. Dengan else if ini dengan integer dengan nilai i yang tidak sama dengan nilai data kedua array w-nya. Nah, sini akan menampilkan nilai data yang akan ditambahkan dengan data kedua dengan menggunakan array w. Lalu di sini ada else if lagi dengan nilai i sama dengan data kedua dengan array w. Nah, di sini akan menampilkan data yang akan ditambahkan dengan data kedua dengan array w ini. Terus di bawahnya ada public void DFS dengan integer i. Di dalamnya itu integer array menggunakan variabel s sama dengan nilai new integer dari array g0 ditambah 1. Lalu integer variabel s ini nilainya itu sama dengan 0. Sedangkan yang find ini nilainya itu salah atau false. Terus ada perulangan for dengan integer j, di mana nilai j itu sama dengan 0, lalu nilai j lebih kecil dari nilai g0. Terus nilai j ini ditambahkan. Lalu di dalamnya menggunakan decision if dengan data pertama dengan dua array, yaitu yang pertama array i, yang kedua array j lebih besar sama dengan 1. Terus di dalamnya lagi ada perulangan for dengan integer w, di mana w ini dibagi data kedua nilai w ini. Lalu di dalamnya ada decision lagi dengan menggunakan if dengan data kedua array nilai w sama dengan nilai j-nya. Terus yang nilai find-nya ini sudah menjadi benar atau true, gitu. Nah, di sini decision if dengan nilai find tidak sama dengan nilai true atau benar. Terus variabel s besar ini dengan array s kecil ini nilainya itu sama dengan nilai j. Lalu nilai s kecil ini ditambahkan. Terus
tetap false atau salah. Terus di bawah ada perulangan for dengan integer k di mana nilai k sama dengan 0, lalu nilai k lebih kecil dari nilai g0. Lalu ada perulangan for dengan integer k di mana nilai k sama dengan 0, terus nilai k lebih kecil dari nilai g0. Nah, nilai k ini ditambah. Lalu di dalamnya ada perulangan for lagi, yaitu nilai dari integer u, di mana nilai u ini tuh sama dengan 0. Lalu nilai u lebih kecil dari nilai g0-nya. Terus nilai u ini ditambahkan. Nah, di dalamnya itu ada decision if dengan S besar array k sama dengan nilai itu sama dengan nilai data kedua array u-nya. Lalu yang find ini kembali menjadi benar atau true. Terus di sini di bawah perulangan for ada decision if di mana find-nya itu tidak sama dengan true atau benar. Di sini data kedua array checkpoint sama dengan nilai S array k-nya. Lalu nilai checkpoint-nya ini tuh ditambah-tambahkan. Terus nilai DFS ini dengan nilai S array k. Terus find-nya itu kembali menjadi false atau salah. Lalu di public void BFS ini ada system.out.println di mana akan menampilkan kalimat BFS or breadth first search. Lalu di bawahnya ada tipe data boolean dengan variabel height di mana nilai height ini tuh sama dengan false atau salah. Lalu menggunakan perulangan for dengan integer i di mana nilai i sama dengan 0, lalu nilai i lebih kecil dari nilai g0. Terus nilai i ditambahkan. Nah, di dalamnya itu ada nilai not n di mana sama dengan nilai not array i-nya. Terus ada decision if dengan nilai n tidak sama dengan 0 dan juga nilai head itu sama dengan salah atau false. Nilai headnya itu false. Terus di sini ada untuk menampilkan datanya. Nah, nilai headnya itu di sini menjadi true atau benar. Terus ada perulangan while di mana nilai n tidak sama dengan 0. Nah, di sini untuk menampilkan data di mana data ditambah dengan data n.get data. Nah, lalu nilai n-nya ini ditambah dengan nilai n.get next-nya. Terus di sini ada public class-nya di mana untuk menampilkan data-datanya. Nah, public static void main ini di dalamnya itu untuk menampilkan data-datanya seperti ini. Ini head, terus ini data ADJ-nya, lalu ini data jaraknya. Graph dan matrix ADJ adjacency. Kita langsung saja run. Mohon maaf ya agak lama soalnya lagi lemot. Nah, seperti ini hasilnya. Sorry. Nilai yang akan keluar graph dengan matriks. Graph-nya dengan matriks. Lalu ini edge yang keluar, ini edge yang masuk seperti ini. Terus tetangga dari 0 itu sampai selanjutnya.
Nah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.